Shalom saudaraku. Kalau kita cermati, menjadi pengikut Yesus itu bukanlah sesuatu yang simpel, saudaraku. Mengikut Yesus atau menjadi seorang pengikut Yesus bukan berarti bahwa dirimu cukup dengan beragama Kristen, atau dirimu dan diriku cukup menjadi sebuah anggota sebuah denominasi gereja. Menjadi Kristen juga tidak cukup dengan menjadi aktivis jemaat atau engkau dan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi evangelis, menjadi penginjil, misionaris dan sebagainya. Tetapi mengikut Yesus, saudaraku, berarti engkau dan saya mau tidak mau harus mengikuti jejak Yesus. Mengikuti jejak Yesus berarti mencontoh, meneladani seluruh gaya hidup Yesus. Jadi begini saudaraku, mandat untuk meneruskan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, sebenarnya di dalamnya termuat mandat untuk menampilkan kehidupan seorang anak Allah yang dapat diteladani. Maka dari itu tidak cukup seseorang hanya hebat berteologi, masuk sekolah teologi, jenjang sarjana, master, bahkan sampai doktor, dan jika boleh sampai profesor sekalipun. Akhirnya engkau hebat di dalam berteologi, cakap di dalam berteologi, cakap di dalam mendiskusikan dan mengajarkannya. Tetapi Tuhan menghendaki apa yang dilakukan, yang Dia lakukan, juga harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 firman Tuhan jelas berkata seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kristus sebagai teladan, saudaraku. Kalimat ini dimaknai oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, dia berkata seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, engkau dan saya harus meneladani Yesus. Supaya ada tujuannya. Kenapa kita harus meneladani Yesus? Karena memang Dia satu-satunya adalah role model, adalah teladan kekristenan yang harus kita ikuti. Setelah kita mengikuti Yesus, kita meneladani apa yang Yesus lakukan dan kita terapkan di dalam hidup kita, maka hidup kita pun bisa menjadi teladan untuk orang lain, sehingga hidup kita pun dapat diteladani. Ketika kekristenan yang mestinya jalan hidup, saudaraku, berubah menjadi lembaga agama yang memiliki susunan-susunan, strata. Jadi itu menjadi apa ya, saudaraku, boleh saya katakan seperti ada tembok pemisah antara rohaniawan dengan jemaat awam. Itu terasa ada tembok pemisah. Maka tidak jarang kaum rohaniawan ini dianggap manusia yang spesial, manusia istimewa. Itu sangat merusak, saudaraku. Gereja akan kehilangan keteladanan kalau itu diterapkan. Kenapa? Karena kehidupan para rohaniawan ini dipandang memiliki frekuensi khusus. Dia memiliki jalur khusus ke Tuhan, seakan-akan seperti itu. Padahal tidak begitu. Ini yang menjadi ironik untuk kekristenan yang boleh saya amati hari-hari ini, saudaraku. Maka saya selalu mengatakan di dalam penggembalaan saya, tidak ada yang spesial dengan saya. Kalau saya tidak bisa menghidupi pengajaran Yesus di dalam hidup saya, tidak perlu saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala dispesialkan. Oh, tidak perlu. Maka dari itu, saudaraku, kalau ada gereja-gereja yang memberikan tempat khusus
spesial, seakan-akan hamba Tuhan ini memiliki kawasan khusus kepada Tuhan. Itu bukanlah kehidupan wajar yang dapat ditemukan makna keteladanannya. Padahal Yesus sendiri pun mengatakan, orang percaya, semua saudaraku, tidak hanya rohaniawan, tidak hanya pendeta, tidak hanya gembala, penginjil. No, semua orang percaya adalah terang dunia. Di dalam panggilan menjadi terang dunia, saudaraku, anak Tuhan atau seorang rohaniawan tidak cukup memberikan penjelasan, penggambaran bagaimana hidup sebagai anak Allah yang benar, sebagai anak Allah yang sah, sebagai huios. Tetapi para rohaniawan ini harus dituntut menampilkan kehidupan sebagai anak Allah secara natural dan wajar. Paulus adalah hamba Tuhan yang berani hidup sesuai dengan pola yang Yesus ajarkan. Hidup menjadi teladan, di mana hal tersebut ada banyak tulisannya yang Paulus tuliskan. Paulus berkali-kali mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Itu Paulus yang berkata. Di bagian lain Paulus juga mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Lagi banyak tulisan Paulus yang mengatakan bahwa dia menjadi teladan jemaat. Di dalam Yakobus 5 ayat 10 juga dikatakan, Yakobus berkata bahwa penderitaan yang dia alami menjadi teladan bagi jemaatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan pelayanan kita hari-hari ini? Para hamba Tuhan, para rohaniawan, apakah kita sudah menjadi teladan menampilkan hidup Kristus di dalam hidup kita kepada jemaat kita? Ataukah kita masih menunjukkan keakuan kita? Ini mungkin harus menjadi refleksi pelayanan kita, saudaraku. Firman Tuhan juga mengajar orang percaya juga harus menjadi teladan bagi orang lain. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 3, dikatakan begini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu. Itu dikatakan kepada para pelayan jemaat. Petrus mengatakan hal itu. Selain pemimpin jemaat harus menjadi teladan untuk jemaatnya, jemaat-jemaat itu pun juga harus menjadi teladan di dalam kehidupannya untuk orang-orang di sekitarnya. Hidup orang percaya sama di mata Allah. Allah tidak memandang siapa engkau dengan jabatanmu, jabatan di gerejamu, tetapi Allah melihat hatimu. Allah melihat kesungguhanmu. Allah melihat seberapa cintamu untuk memperjuangkan, menjaga perasaannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga melalui hidup kita orang dapat membangun dirinya. Jadi hidup kita ini menjadi pola dengan mana orang menemukan kehidupan Tuhan Yesus di zaman sekarang. Seakan-akan Yesus hidup di dalam hidup kita. Yesus 2000 tahun yang lalu hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seorang hamba Tuhan harus menampilkan kehidupan Tuhan Yesus yang memang menjadi tujuan pelayanan itu sendiri. Hamba Tuhan itu bukan rohaniawan, saudaraku. Tolong garis bawahi hal ini. Semua orang percaya yang mengaku Yesus itu Tuhan, yang sadar bahwa dia sudah diselamatkan oleh darah dan tubuh Kristus, berarti engkau dan saya adalah hamba Tuhan. Jadi saya ulang sekali lagi, seorang hamba Tuhan berarti semua orang percaya harus menampilkan kehidupan Tuhan Yesus yang memang menjadi tujuan pelayanan itu sendiri. Pelayanan bertujuan agar manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Hal ini sama dengan dikembalikannya manusia kepada gambar Allah yang sempurna, saudaraku. Yesus adalah satu-satunya role model yang harus kita teladani. Dan kita harus berjuang
Ketika kita sudah sempurna sampai kepada apa yang Yesus mau, maka engkau dan saya, saudaraku, bisa menjadi teladan untuk sesama kita. Inilah yang kita sebut dengan keselamatan itu, saudaraku. Kalau gereja hanya menjadi pemberi jasa, menyediakan kebaktian, menyediakan misa, menyediakan semua hal-hal seremonial agama, mendoakan yang sedang kesulitan, mendoakan yang sedang berbeban berat, mendoakan semua masalah kehidupan jemaat, berarti, saudaraku, gereja ini tidak bertumbuh. Gereja ini tidak mengenal apa yang menjadi tujuan Tuhan yang utama. Mereka sedang memarkir jemaat mereka di bumi ini. Dan Anda harus tahu, ketika jemaat itu diparkir di bumi ini, mereka tidak pernah dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Pada seharusnya, saudaraku, mereka menjadi serupa dengan Yesus, menjadi saudara Yesus, supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak mereka semua itu. Seorang hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan, engkau dan saya orang-orang percaya, harus menunjukkan perilaku kita seperti Tuhan Yesus berperilaku. Kalimat yang lebih tepatnya begini, kita harus memperagakan kehidupan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang, perilakunya seperti apa yang aku lakukan hari ini. Ini berat, saudaraku. Maka dari itu, kekristenan tidak mudah. Kalau ada orang ngomong menjadi orang Kristen itu mudah, salah, saudaraku. Menjadi orang Kristen itu sulit. Kenapa? Karena engkau dan saya, Kristen yang sejati, ya, saya katakan, harus dituntut berperilaku, berpikir, berucap, bertingkah laku sama seperti Yesus lakukan. Seandainya begini, jika Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, hidup zaman ini, itulah seperti saya. Dengan demikian, saudaraku, jemaat memiliki panduan harus menjadi seperti siapa mereka zaman ini. Sekarang ini menjadi PR kita. Jika keluargamu belum diselamatkan, harus kau tunjukkan melalui hidupmu. Ada Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Jadi mereka akan melihat ada pattern yang bisa dia lihat, ada teladan yang bisa dia ikuti. Oh, kalau aku mau jadi Kristen yang sejati, seperti si A ini loh. Dia menunjukkan kehidupan Yesus yang real dalam hidupnya. Saya boleh simpulkan renungan ini dengan satu kalimat. Hidup kita menjadi pola dengan mana orang menemukan kehidupan Yesus zaman sekarang yang harus diteladani oleh mereka. Adakah itu engkau dan saya? Renungkanlah, saudaraku. Mari kita masuk dalam doa. Bapakku dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan untuk kami tidak lupa, kekristenan bukan hanya sebuah agama seremonial, agama liturgi yang terus bertahun-tahun kami lakukan. Tetapi kami mau meneladani hidupmu. Kami mau seperti Yesus. Kami mau berjuang seperti engkau. Kami mau hidup kami tampil seperti Yesus hidup di dalam zaman ini. Sehingga banyak orang dapat melihat teladan dalam hidup kami. Sehingga mereka dapat dimenangkan, jiwa mereka diselamatkan, jiwa mereka dapat kami bawa kepada engkau. Sehingga mereka diselamatkan dan kami menjadi duta kerajaan Allah yang perfect, yang sempurna di mata Allah. Mampukan kami, Bapakku. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan ini. Tuhan mampukan mereka, Yesus bersama dengan mereka, dan kami semua menjadi duta-duta kerajaan Allah yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal kami alaskan doa kami ini. Amin. Shalom, saudaraku. Sola Gracia. Jesus bless you. Haleluya.